Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah rabbunal halim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-azim wa imamina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi jannatin na'im. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan bersyukur akan memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan rasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan membimbing kita dalam sabda-sabdanya untuk mengarungi kehidupan kita hari ini, nanti, dan yang akan datang. Melalui mimbar takwa ini, marilah kita bertakwa, dan pada kesempatan ini topik yang akan kita bawakan adalah bahagia apa adanya. Setiap orang pasti ingin bahagia. Bahagia adalah suatu perasaan yang fresh, suatu rasa yang lega, yang tidak ada unsur stres ataupun kegelisahan di dalamnya. Tentunya untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus benar-benar berusaha, karena bahagia itu tidak datang sendiri. Tetapi kebahagiaan itu diusahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 147 yang saya bacakan di muqaddimah tadi berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan Allah tidak akan menyiksa kalian, atau Allah itu tidak akan menyusahkan kalian. In syakartum, jika kalian mau bersyukur, wa amantum, dan beriman kepadanya. Dari ayat ini
dapat kita telaah dengan sebaik-baiknya bahwa pada dasarnya kita manusia yang menciptakan kebahagiaan itu. Oleh sebab itu Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaibnya menjelaskan ayat tadi, sharihun fi annahu, ayat ini sangat jelas sekali bahwa lam yakhluq ahadan li gharadi ta'dhib. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seseorang itu pada dasarnya bukan tujuannya untuk disiksa. Wal ayatu dalalatun anna fa'il syukri wal iman wa huwal abdu. Dan ayat ini menjadi bukti bahwa orang yang bersyukur, orang yang beriman adalah upaya yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi jangan katakan Allah tidak menurunkan kebahagiaan kepada kita sementara kita tidak mau berusaha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda orang bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, dia memiliki istri ataupun pendamping hidup yang solehah. Ini tanda yang pertama. Jadi kalau kita sudah memiliki istri, baik pula, tak banyak tuntutan, sabar, tabah, rezeki dari lakinya sedikit pun dia syukuri, udah bahagialah kita itu. Dan untuk mendapatkan pendamping hidup yang baik itu, tak bisa kita berdoa saja kalau tak ada usaha. Usaha yang paling minimal adalah kita memantaskan diri untuk mendapatkan wanita yang solehah itu. Kalau yang berandalan, yang kerjaannya melakukan maksiat, mau dapat wanita yang baik agak berat. Berarti dia tidak memantaskan diri. Tapi ada juga yang sudah baik, sudah memantaskan diri, siap menerima wanita yang solehah, tidak juga kunjung datang orang-orang ataupun pendamping yang dinanti itu. Apakah jadi tidak bahagia karena masih jomblo misalnya, atau sudah tua juga belum mendapatkan pasangan hidup? Maka kita beranjak ke tanda bahagia yang kedua, yaitu auladuhu abror. Tanda bahagia yang kedua kata Rasulullah adalah dia memiliki anak-anak yang baik. Kadang nggak dapat pendamping hidup yang baik, anak-anaknya pula yang baik. Ada emang begitu. Karena tidak ada kebahagiaan yang perfeksionis sekali. Di balik bahagia itu pasti ada kurangnya dia. Nanti di istrinya yang baik, anaknya pula yang jahat. Nanti anaknya yang baik, istrinya pula yang suka berfoya-foya. Makanya tanda ini bukan berarti harus memiliki komplek
keseluruhannya. Kalau udah kita rasa istri kita baik, kemudian anak kita nggak baik pula, berarti kita punya ujian di situ. Tapi tetap kita bisa bahagia, walaupun anak kita tidak begitu baik. Nah, untuk mendapatkan anak-anak yang baik, yang soleh, yang taat kepada Allah dan orang tuanya, itu juga nggak bisa main-main. Harus ada upaya, usaha yang harus kita lakukan. Jadi jangan katakan punya anak yang baik itu mudah. Tidak mudah. Yang pertama, dia harus menjadi baik dulu. Mimpi kalau anaknya baik, orang tuanya jahat. Pertama orang tuanya dulu yang harus menjadi orang tua yang baik, yang menjadi teladan untuk anak-anaknya. Atau mungkin pasangan hidupnya nggak bagus, anak-anaknya bajingan semua misalnya. Yang ketiga, khulatuhu solihun. Tanda bahagia yang ketiga adalah teman-temannya orang-orang yang soleh. Jadi mungkin di pendamping hidup nggak baik, anak-anak juga nggak ada yang nurut, anak-anaknya mengecewakan semua, tapi dia punya teman-teman, punya circle yang baik. Itu merupakan tanda daripada orang yang bahagia. Karena kalau kita punya teman, ada masalah yang kita hadapi, kita bisa curhat sama teman kita itu, lapanglah hati kita. Bahagia, plong kita. Ada teman yang selalu siap mendengarkan cerita-cerita susah kita. Dan kita juga begitu, jangan kita hanya mau didengerin saja, kita juga mendengar kesusahan teman kita itu. Saling bercerita, saling berkomunikasi. Jadi kalau kita punya teman yang seperti itu, bahagialah kita. Tapi kalau juga memang pasangan hidup nggak baik, anak-anak juga tak ada yang soleh, kawan-kawan pun juga penipu semuanya misalnya. Yang keempat, kata Nabi, tanda-tanda bahagia ayyakuna rizquhu fi baladi. Dia mendapat rezeki di tanah airnya sendiri. Nah, kalau tiga-tiganya tak ada, tapi ada uangnya, ada rezekinya, insya Allah bahagialah orang tersebut. Karena masih ada tempat pelarian. Misalnya tak ada orang yang sefrekuensi dengan dia, dia ditipu, gagal berumah tangga, anak-anaknya pun gak ada yang peduli sama dia, ada uangnya, ada rezekinya, masih bisa bahagia. Dia mungkin bisa menjadi orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama, karena ada uangnya. Ada bencana alam datang, kebetulan ada duitnya, bantu orang-orang yang susah, itu bisa memberikan kebahagiaan pada kita. Jangan sampai empat-empatnya yang tak ada. Nah, inilah yang kacau. Pasangan hidup tak baik, anak-anak jahat semua, kawan-kawan pun tak ada yang sehati, bokeh pula, udahlah. Itu lengkap penderitaan seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya kita ya jaga keuangan kita. Karena tak akan ada yang membantu kita mati-matian itu. Kalau nggak ada duit kita di zaman sekarang ini berat. Jadi jangan berfoya-foya, jangan menghabiskan uang terlalu berlebih-lebihan. Siapkan dana darurat supaya hati kita bisa tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menjadi teguh, kokoh di dalam pendiriannya. Karena
Semua ini adalah bingkaian ujian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan arti kebahagiaan yang diberikan Allah. Allah pasti memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Tetapi kitalah yang menjemputnya, kita yang menciptakannya, kita yang mengelolanya dengan memohon ataupun melibatkan Allah supaya hati ini tentram dan bahagia. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang perfect sekali, gak ada yang sempurna sekali kebahagiaan yang diterima manusia. Di sisi ini dia susah, di satu sisi yang lain dia bahagia. Di tempat yang satu menderita dia, tapi di tempat yang lain dia bahagia. Begitulah kehidupan. Kalau kita menuntut kebahagiaan yang perfect, ada surga lah namanya itu. Surga memang gak ada susahnya lagi. Udah tinggal enak-enak, ongkang-ongkang kaki aja gitu. Kalau masih di dunia, mimpi menuntut kesempurnaan dari arti sebuah kebahagiaan. Karena kadang Allah meletakkan bahagia di dalam susah kita. Di situ dia. Atau juga setelah berbagai penderitaan yang telah kita rasakan, Allah membukakan jalan kepada kita. Itu juga bagian dari kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan hanya perasaan plong saja, bahagia itu bukan hanya perasaan yang lega saja, tetapi ternyata bahagia itu ada setelah menderita. Setelah kita melakukan kesalahan, setelah kita ditipu habis-habisan, setelah kita merasa diri hancur sehancur-hancurnya, lalu kita berubah, bertaubat kita, timbul bahagia itu. Percayalah. Jadi bahagia apa adanya. Artinya terimalah bagian takdir yang diberikan Allah kepada kita. Jangan iri dan dengki dengan yang dimiliki orang lain. Jangan pernah mengukur rezeki kita sama dengan rezeki orang. Jangan harapkan rezeki orang itu akan berpindah kepada kita, tapi semuanya sudah sesuai porsinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu, kalau kita mau bersyukur, Allah akan membahagiakan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.